Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Putra Maulana Salen, asal jurusan dari Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan pemahaman juga pandangan saya terkait daripada 5 pertanyaan seputar manajemen pengetahuan dalam organisasi pendidikan Islam, di mana manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah bukan sekedar istilah akademik, tetapi sebuah pendekatan strategis yang sangat relevan di era digital dan kompleks seperti sekarang. Apalagi bagi lembaga pendidikan Islam yang membawa misi besar tidak hanya mencetak insan cerdas, tetapi juga berakhlak dan juga mampu menjadi pewaris nilai-nilai lintas zaman. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, itu adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Sebagaimana kemudian tadi sedikit saya singgung bahwa manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menciptakan, menyimpan, membagikan, dan menerapkan pengetahuan dalam satu buah organisasi. Definisi ini saya kutip dari Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Tekuchi, dua tokoh penting dalam dunia manajemen pengetahuan. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah aset utama yang harus dikelola agar organisasi bisa terus belajar dan juga berkembang. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen pengetahuan sangat penting. Mengapa kemudian manajemen pengetahuan dalam konteks pendidikan Islam itu sangat penting? Karena memang lembaga pendidikan Islam itu bukan hanya mentransfer informasi, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai luhur, akhlak, dan tradisi keilmuan Islam yang kaya. Tanpa pengelolaan pengetahuan yang baik, banyak ilmu dan pengalaman yang berharga bisa hilang begitu saja. Terutama jika ilmu tersebut bergantung pada satu individu, seperti dalam satu lembaga pondok pesantren biasanya pengetahuan tersebut bergantung pada satu individu, contohnya kiai dalam pesantren tersebut. Uh, maka saya menyadari bahwa penerapan manajemen pengetahuan ini tidak mudah. Banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kendala seperti minimnya budaya dokumentasi, keterbatasan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Beberapa bahkan masih mengandalkan metode lisan yang tidak terdokumentasi. Hal ini sangat disayangkan karena jika ilmu tidak dicatat atau disebarkan secara sistematis, maka kemudian ilmu tersebut akan menghilang bersama orang yang membawanya. Contohnya, yang menyebarkan ilmu tersebut adalah kiainya tanpa didokumentasikan, maka pengetahuan yang kemudian ia sampaikan itu tidak akan terdokumentasi secara jelas. Kira-kira begitu. Lalu kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Itu terkait daripada bagaimana membedakan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berbicara terkait daripada tacit knowledge, itu adalah satu pengetahuan yang tersimpan dalam pengalaman individu. Ia sulit diungkapkan dalam kata-kata dan biasanya diperoleh melalui praktek langsung. Misalnya, bagaimana kemudian seorang kiai itu mendidik santrinya dengan hati. Misalnya, bagaimana seorang imam membangun kehangatan spiritual dalam khutbahnya, atau intuisi seorang ustadz dalam menangani konflik antar santri. Semua hal yang tadi saya sebutkan itu tidak mudah untuk diajarkan, tetapi kemudian hal tersebut itu sangat penting. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang bisa didokumentasikan dan dibagikan secara tertulis atau visual. Contohnya, ada kitab kuning, ada buku ajar, ada silabus, ada kurikulum, juga ada rekaman ceramah yang kemudian atas perkembangan teknologi hari ini itu bisa kita akses dalam kanal media sosial, contohnya di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Juga di dunia pesantren, saya melihat keduanya itu berjalan secara berdampingan. Kitab-kitab kuning itu menjadi satu explicit knowledge
Sementara interaksi harian antara santri dan ustadz adalah ruang untuk tajid knowledge. Sayangnya, tajid knowledge ini seringkali tidak terdokumentasikan, padahal nilainya sangat tinggi. Tapi tajid knowledge tersebut biasanya tidak terdokumentasikan gitu, karena memang mungkin tidak semua hal yang kemudian disampaikan itu harus kita rekam. Lalu berikutnya, pertanyaan ketiga itu berbicara terkait daripada knowledge sharing, di mana knowledge sharing ini adalah satu proses berbagi pengetahuan dan bagaimana hal itu dapat dibangun dalam organisasi Islam dengan landasan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial. Menurut pandangan saya, proses berbagi pengetahuan dalam Islam itu bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi juga itu merupakan ibadah. Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata, ia mengatakan bahwa sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Juga prinsip ini itu sangat kuat mendorong kita untuk tidak menyimpan ilmu sendiri, melainkan kita harus menyebarkannya agar membawa manfaat yang kemudian lebih luas. Karena seperti yang diajarkan oleh guru saya di pesantren adalah sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, juga kembali lagi kepada pembahasan tadi, agar kemudian sharing knowledge ini berhasil, dibutuhkan akhlak kerja yang kuat seperti rendah hati, saling menghormati, dan tidak pelit terhadap ilmu pengetahuan. Lalu, kepercayaan menjadi syarat penting. Orang hanya mau berbagi jika mereka merasa aman dan juga dihargai. Yang terakhir itu ada budaya kolegial harus dibangun, yaitu suasana kerja yang saling mendukung dan tidak memandang jabatan atau senioritas semata. Di pondok pesantren banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian menunjang hal tersebut, seperti halakoh, diskusi antar guru dan santri. Itu bisa menjadi satu buah contoh untuk penerapan knowledge sharing yang baik. Begitu pula dalam beberapa organisasi masjid yang membuka ruang musyawarah secara rutin. Ini menunjukkan bahwa budaya Islam sudah memiliki fondasi kuat untuk berbagi ilmu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara sistematis. Lalu berikutnya itu masuk ke pertanyaan keempat. Kita diminta menjelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mengacu pada Kim Zakir, ada 6 tahap utama yang perlu kita pahami. Pertama itu adalah tahap penciptaan pengetahuan, yaitu di mana saat individu atau kelompok menghasilkan ide atau cara baru. Yang kedua itu perekaman pengetahuan, yaitu proses mendokumentasikan pengetahuan yang sudah ada agar kemudian pengetahuan tersebut tidak hilang gitu. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal. Yang ketiga, itu berbicara terkait daripada pengetahuan, pengorganisasian pengetahuan, di mana informasi dikelompokkan agar mudah dicari. Jadi, pengorganisasian pengetahuan itu adalah di mana satu buah informasi ataupun berbagai informasi itu dikelompokkan agar kemudian kita mudah untuk mencari informasi ataupun ilmu tersebut. Yang keempat itu penyampaian pengetahuan, di mana penyampaian pengetahuan ini bisa dalam bentuk digital, fisik, ataupun dalam bentuk buku. Yang berikutnya itu adalah berbagi pengetahuan, di mana ilmu itu disebarkan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir itu penerapan pengetahuan, yaitu saat ilmu digunakan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja organisasi. Jadi penerapan pengetahuan ini itu adalah ilmu di mana untuk kemudian kita menerapkannya dalam satu penyelesaian organisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua tahapan tersebut,
kiranya yang paling krusial adalah berbagi pengetahuan, karena memang tanpa berbagi pengetahuan, pengetahuan tersebut itu hanya kemudian akan diam di tempat saja. Juga ada beberapa studi kasus di beberapa sekolah ataupun madrasah, kiranya ada beberapa guru senior yang kemudian ia bisa dan juga ia mampu mengajarkan dengan segala pengetahuan yang ia punya kepada muridnya dengan baik, namun kiranya eh, teknik pengajaran tersebut tidak ia ajarkan, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berikutnya itu tidak berjalan secara efektif mungkin, atau secara penjelasan itu kurang menarik bagi siswa yang kemudian menjadi murid daripada guru tersebut. Dan ada soal yang kelima ataupun soal yang terakhir, itu adalah apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Teknologi berperan besar dalam proses dokumentasi, penyimpanan, dan juga penyebaran pengetahuan. Jadi teknologi itu berperan besar dalam proses penyampaian, pengarsipan, penyimpanan, dan juga penyebaran pengetahuan. Mulai dari iCloud ataupun Google Drive itu sebagai media untuk penyimpanan, hingga platform yang kemudian menunjang pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kelebihan dari teknologi informasi tersebut itu dapat membantu penyebaran ilmu pengetahuan lebih gampang lagi gitu, pun itu bisa diakses dalam media sosial yang kemudian sering kita gunakan sehari-hari. Namun tentu saja ada beberapa tantangan dalam lembaga keagamaan. Contohnya dalam pondok pesantren itu ada keterbatasan akses, karena memang kenapa kemudian keterbatasan akses tersebut, karena kita ketahui bersama bahwa hari ini banyak pesantren yang kemudian melarang santrinya untuk membawa alat komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya, karena kemudian itu bisa memecahkan fokus santri tersebut untuk kemudian belajar. Tapi pada faktanya tidak semata-mata teknologi informasi tersebut buruk, karena memang itu bisa dijadikan sebagai satu alat pengajaran, itu bisa dijadikan sebagai satu alat dakwah, itu bisa dijadikan sebagai satu alat pendidikan yang kemudian luar biasa. Misalnya banyak juga kali ini pesantren-pesantren yang mulai mengarsipkan ceramah kiai-kiainya di media sosial, contohnya dalam YouTube, TikTok, dan media sosial yang lainnya. Mungkin saya telah menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan. Kiranya sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa manajemen pengetahuan bukan hanya tentang teknologi atau sistem, tapi juga tentang nilai, tentang kemauan untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Dalam Islam, dengan segala ajarannya telah memberikan kita pondasi moral dan spiritual. Untuk itu, semoga lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat menjadi pelopor dan membangun budaya berbagi ilmu yang tidak hanya profesional, tetapi juga itu dapat berdampak kepada nilai ibadah saja. Mungkin itu saja yang kemudian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.